Khutbah, apakah menghadap khatib atau menghadap kiblah? Sunnah bagi mustami' untuk menghadapkan wajah ke arah khatib tanpa memalingkan tubuhnya dari arah kiblat. Wa yustahabbu lil qaumi al-iqbalu bi wajhihim alaihim. Istiqbalul khatib al-qawma bi wajhihi wa yustahabbu lil qawmi al-iqbalu bi wajhihim alaihi. Ini banyak hadis juga. Wa ja'at bihi ahaditsu katsirah minha hadits Adi bin Thabit an abihi qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama 'ala al-mimbar istaqbalahu ashabuhu bi wujuhihim. Di wajah mereka menghadap kepada Nabi. Cukup wajahnya aja. Membaca Al-Quran ketika haid. Bagaimana hukum seorang wanita yang sedang haid membawa Al-Quran? Membawa Al-Quran ketika haid. Bagaimana hukum seorang wanita yang sedang haid membawa Al-Quran? Secara umum membawa Al-Quran bagi wanita haid hukumnya adalah haram kecuali jika ia membawanya beserta barang lain. Seperti beserta rehal, maka hukumnya boleh dengan syarat tidak niat membawa Al-Quran, bawa rehalnya saja, Qurannya ikut. Termasuk yang diharamkan bagi wanita haid adalah membalik halaman Al-Quran menggunakan jari walaupun dilapisi kain, atau pakai kaos tangan, atau glove, nggak boleh. Adapun membaliknya dengan kayu, maka hukumnya boleh. Masalah renovasi masjid. Di desa ada sebuah masjid yang masih menggunakan model pembangunan zaman kuno dahulu, kayu. Mulai dari genteng, batu bata, reng, usuk, yang mana semua masih berbau zaman kuno, zaman penjajahan dulu, dan merupakan peninggalan sesepuh dahulu. Semua takmir masjid bersepakat akan membongkar dan mengganti dengan model dan desain masjid zaman sekarang. Pertanyaan, apakah diperbolehkan tindakan membongkar masjid sebagaimana deskripsi di atas? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi membongkar masjid tanpa ada alasan karena pengen model baru gitu. Dibongkar, ganti model baru, ini tidak boleh. Kecuali kalau pancen masjidnya itu sudah mau roboh, jadi bukan karena pengen model baru, tapi masjid itu mau roboh disebabkan bangunannya sudah rapuh, dan ini kalau karena sudah kropos semuanya, namanya begitu, tiang-tiangnya kropos, nggak bisa didirikan lagi. Nah yang seperti itu ya, ini ya boleh, kalau enggak ya tiba ambruk gitu. Tapi kalau masjid itu masih kokoh itu saja, itu seharusnya mesinnya itu hanya diluruskan lagi gitu. Kalau masjid masih kokoh, kayu masih bagus, semuanya masih bagus, hanya masjidnya mungkin kurang pas atau bagaimana, agak doyong atau bagaimana, lah itu diluruskan kembali, nah itu diperbaiki lagi, mestinya begitu. Tidak diganti karena masjid tidak mau roboh, itu sebetulnya salah posisi, bukan mau roboh. Meroboh itu kalau mau remuk, ini tiang-tiang remuk itu mau roboh. Bangunan masjid tidak bisa menampung jamaah sholat 5 waktu. Nah ini mungkin masjidnya hanya 4x4, atau berapa. Nah ini perlu diperluas. Nah, dan tidak ada solusi kecuali dengan membongkarnya itu. Maka hukum membongkarnya boleh dengan syarat barang-barang lama harus dipakai lagi, kecuali barang-barang yang tidak layak pakai maka boleh dijual. Ada yang barang-barang tidak layak pakai itu kan mungkin kalau talang sudah dicabut kemudian dipakai lagi nggak bisa, itu udah bolong-bolong. Bisa jadi seperti itu.
Kalau genteng bisa jadi genteng itu masih bagus tapi bisa jadi gentengnya sudah rusak juga. Lihat-lihat gentengnya. Mungkin reng, usuk. Biasanya kalau kayu-kayu besar itu masih bisa dipakai itu. Nah itu tetap dipakai. Ya, saya kalau mau meluaskan itu ya sebaiknya kalau masjid itu masih kokoh, itu kalau tidak cukup ya meluaskannya jangan mengambrukkannya itu. Diperluas dengan cara yaitu dikasih tambahan kanan, tambahan kiri, tambahan depan atau apa itu seperti itu. Bukan kok terus dirobohkannya. Itu. Kemudian yang lama dijual, ganti yang baru lagi. Atasnya kurang luas katanya. Enggak seperti itu caranya. Jadi mestinya itu kalau hanya pengen meluaskan ya ditambahi depan, kanan, kiri bisa juga. Karena tanahnya yang masih ada di situ. Wallahu a'lam. Seperti Masjid Ampel itu kan ada perluasan juga itu. Maka itu bekas ada perluasan ke barat itu. Maka bekas mihrab lama, tembok-temboknya masih utuh semuanya, enggak dibongkar itu juga. Itu seperti raudhahnya Nabi itu masjidnya Nabi, tiang-tiangnya sebetulnya masih di tempat-tempat aslinya juga, tidak dirubah itu. Makanya ada tiang-tiang masih di tempat aslinya dulu. Makanya mimbar Nabi ya di situ itu dulu. Mimbarnya. Kalau mimbarnya robah, nih raudhahnya robah nanti. Nanti mimbarnya juga di situ, tempat itu rumah Nabi, itu rumah Sayyidah Aisyah ya di situ. Itu masih tetap di situ itu. Itu arti perluasannya itu ada nyamping ke kanan, ada nyamping ke belakang, ada ke belakang, ada yang ke depan sedikit itu. Tapi sekarang sudah enggak dipakai itu tempat untuk lewatan untuk ziarah. Kemudian juga ada perluasan bagian kiri juga. Itu yang asli Masjid Nabi juga masih terus tidak dihilangkan itu tempat Masjid Nabi itu. Tapi kelihatannya zaman dulu mungkin kayu dan atap pun juga pelepah kurma sehingga sudah tidak mampulah untuk bertahan sekian ribu tahun itu. Atap zaman dulu hanya pelepah kurma, sekarang atapnya sudah permanen bagus. Enggak tahu zaman raja siapa dulu perbaiki sampai yang ada ini, kalau enggak salah mulai Raja Sulaiman, Raja Turki dulu. Wallahu a'lam. Ya, hati-hati kan karena masjid ini walaupun lama kayak seperti ini, masjid pusat ini amalannya orang zaman dulu loh ini. Ini tembok ini asli juga, kanan kiri ini asli semua, tapi dibolong karena biar untuk memperluas. Aslinya gini. Ini dulu pintu begitu. Ini pintu yang sana masih utuh, pintu yang bagian sini ini jadi pelengkung ini saja. Dibolong untuk ke sana. Tidak ada perubahan lah di sini ini. Hanya ada biar pembeladahan. Apa itu pembeladahan? Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آله بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم احسن سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.